Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktavianida Mentishatang bersama rekan-rekan saya Angela Augustina Putri, Cihan Laila Putri, dan Putri Zevanya. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep fisika biooptik. Jangan lupa untuk disimak ya semuanya. Menilai kata biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometri dan optik fisik. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Ada dua jenis optik, yaitu yang pertama optika geometri yang mempelajari sifat-sifat perambatan cahaya seperti pemantulan, pembiasan, serta prinsip jalannya sinar-sinar. Yang kedua ada optika fisik, yaitu menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya. Sistem optik mata serupa dengan kamera TV, bahkan lebih mahal oleh karena A. Mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. B. Tiap mata mempunyai kelopak mata dan ada cairan lubrikasi. C. Dalam 1 detik dapat memfokuskan objek berjarak 20 cm. D. Mata sangat efektif pada intensitas cahaya 10:1. E. Diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris. F. Kornea terdiri dari sel-sel hidup namun tidak mendapat vaskularisasi. G. Tekanan bola mata diatur secara otomatis sehingga mencapai 20 mmHg. H. Tiap mata dilindungi oleh tulang. I. Bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak. J. Bola mata dilengkapi dengan otot-otot mata yang mengatur gerakan bola mata. Mata. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. Yang pertama, mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, sistem saraf mata yang memberi informasi ke otak. Ketiga, korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Alat optik mata. Mata merupakan bagian dari panca indera yang berfungsi untuk melihat. Apabila dia mati, mata terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda tetapi saling mendukung. Bagian-bagian mata yang penting tersebut antara lain, yang pertama ada kornea. Kornea berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Yang kedua ada pupil. Pupil berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Yang keempat, aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Yang kelima ada otot akomodasi. Otot akomodasi itu berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Yang keenam ada lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Yang ketujuh ada retina. Retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Yang kedelapan ada vitreous humor. Vitreous humor ini berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Yang kesembilan ada bintik kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Yang ke-10 ada bintik buta. Bintik buta ini merupakan bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Yang ke-11 ada saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Daya akomodasi. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi. Selama mata melihat jauh, tidak ada akomodasi. Makin dekat benda yang dilihat, semakin kuat mata atau lensa berakomodasi. Daya akomodasi ini tergantung kepada umur. Usia makin tua, daya akomodasi semakin menurun. Hal ini disebabkan kekenyalan lensa atau elastisitas lensa semakin berkurang. Ketajaman penglihatan. Ketajaman penglihatan dipergunakan untuk menentukan penggunaan kacamata. Di klinik dikenal dengan nama visus. Tapi bagi seorang ahli fisika, ketajaman penglihatan ini disebut resolusi mata. Definisi visus adalah nilai kebalikan sudut dalam menit terkecil di mana sebuah benda masih kelihatan dan dapat dibedakan. Tanggap cahaya. Bagian mata yang tanggap cahaya adalah retina. Ada 2 tipe fotoreseptor pada retina, yaitu rod batang dan kon kerucut. Rod dan kon tidak terletak pada permukaan retina, melainkan beberapa
beberapa lapis di belakang jaringan syaraf. A. Kon atau juga disebut kerucut. Tiap mata mempunyai kurang lebih 6,5 juta kon yang berfungsi untuk melihat siang, hari yang disebut juga fotopik. Melalui kon kita dapat mengenal berbagai warna, tetapi kon tidak sensitif terhadap semua warna. Ia hanya sensitif terhadap warna kuning dan hijau dengan panjang gelombang 550 nanometer. Kon terdapat terutama pada fovea centralis. B. Rod atau juga disebut batang. Dipergunakan pada waktu malam atau disebut penglihatan skotopik dan merupakan ketajaman penglihatan dan dipergunakan untuk melihat ke samping. Setiap mata ada 120 juta batang, distribusi pada retina tidak merata. Pada sudut 20 derajat terdapat kepadatan yang maksimal. Batang ini sangat peka terhadap cahaya biru dan hijau dengan panjang gelombang 510 nanometer. Medan penglihatan. Untuk mengetahui besar kecilnya medan penglihatan seseorang, dipergunakan alat perimeter. Dengan alat ini diperoleh medan penglihatan vertikal kurang lebih 130 derajat, sedangkan medan penglihatan horizontal kurang lebih 155 derajat. Kelainan pada penglihatan. Yang pertama ada mata presbiopia. Pada mata presbiopia tidak ada masalah untuk melihat jauh. Yang menjadi masalah adalah melihat dengan jarak dekat. Untuk itu, penderita dianjurkan memakai kacamata berlensa positif. Yang kedua ada mata hipermetropia. Pada penderita hipermetropia, kemampuan melihat dekat terganggu. Hal ini dikarenakan punktum proximum dan punktum remotum yang terlalu jauh, sehingga dianjurkan memakai kacamata berlensa positif. Yang ketiga, mata miopia. Pada mata miopia, kemampuan melihat jauh terganggu karena letak punktum proximum dan punktum remotum yang terlalu dekat, sehingga dianjurkan memakai kacamata dengan lensa negatif. Yang keempat ada mata astigmatisma. Penderita yang mengalami mata astigmatisma terganggu penglihatannya tidak dalam segala arah, sehingga penderita ini dianjurkan memakai kacamata silindris atau kacamata toroidal. Penderita astigmatisme dengan satu mata akan melihat garis dalam satu arah lebih jelas daripada ke arah yang berlawanan. Yang kelima ada campuran. Ada penderita yang matanya sekaligus mengalami presbiopi dan miopia, maka mempunyai punktum proximum yang letaknya terlalu jauh dan punktum remotum yang terlalu kecil. Penderita demikian memakai kacamata rangkap, yaitu kacamata bifokal. Ada penderita yang hanya menderita presbiopia, miopia, atau hipermetropia tanpa astigmatisme, sehingga dianjurkan untuk memakai kacamata berlensa sferis. Yang selanjutnya ada lensa. Lensa terbagi menjadi dua, yaitu lensa dengan permukaan sferis dan yang kedua adalah silindris. Lensa permukaan sferis dibagi menjadi dua, yaitu lensa konvergen atau bisa disebut juga dengan konveks, yaitu sinar sejajar yang menembus lensa akan berkumpul menjadi satu bayangan nyata. Lensa ini disebut juga dengan lensa positif atau lensa cembung. Yang kedua ada lensa divergen atau konkav, yaitu sinar yang sejajar menembus lensa akan menyebar. Lensa ini disebut dengan lensa negatif atau lensa cekung. Yang kedua ada lensa silindris. Lensa yang mempunyai permukaan silindris disebut juga dengan lensa silindris. Lensa ini memiliki fokus yang positif dan ada pula yang fokus negatif. Selanjutnya ada peralatan dalam pemeriksaan mata. Ada 3 prinsip dalam pemeriksaan mata, yaitu yang pertama, pemeriksaan mata bagian dalam. Yang kedua, pengukuran daya fokus mata. Yang ketiga, pengukuran kelengkungan kornea. Berikut merupakan peralatan pemeriksaan mata dan lensa, yaitu yang pertama, ada oftalmoskop. Oftalmoskop ini memiliki prinsip pemeriksaan dengan oftalmoskop untuk mengetahui keadaan fundus okuli. Yang kedua, ada keratometer untuk mengukur kelengkungan kornea. Pengukuran ini diperuntukkan pemakaian lensa kontak. Lensa kontak ini dipakai secara langsung, yaitu dengan cara menempelkan kepada kornea yang mengalami gangguan kelengkungan. Yang ketiga ada pupilometer dari Endeshoven. Diameter pupil dapat diukur dengan menggunakan pupilometer dari Endeshoven, yaitu lempengan kertas yang terdiri dari sejumlah lubang kecil dengan jarak tertentu. Yang keempat ada lensometer. Suatu alat ini dipakai untuk mengukur kekuatan lensa, baik dipakai si penderita atau sekedar untuk mengetahui dioptri lensa tersebut. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.